Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti wajah syukur sallallahu alaihi wasallam ketemu korban sallallahu alaihi wasallam kitab sayna awiyah dimaski dengan Quran sunnah sallallahu ba'ana umatina jatina sallallahu syaikhina husnil mahatina alasqiya malak talabidi wa hasadi walid lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-39. Babuma yakulu idza ra'a ma yuhibbu au ma yakrah. Babuma bab tentang sesuatu yakulu kang ngucap sapa man idza ra'a ketika melihat ma ing barang yuhibbu yang suka au ma atau barang yakrahu yang tidak suka. Ini bab tentang doa yang bisa kita sampaikan ketika melihat sesuatu yang kita suka. Senang coki, lihat coki, dungane ini. Atau nggak senang coki, ketika melihat sesuatu yang kita suka atau sesuatu yang kita tidak suka. Ini doanya. Rawaina fi kitabi Ibnu Majah wa Ibnu Sunni bi isnadin jayyidin an Aisyah radhiyallahu an qalat. Karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza ra'a nalikane melihat sapa nabi maing barang yuhibbu kang suka sapa nabi qala kalau nabi itu melihat sesuatu yang beliau suka, melihat apapun yang beliau suka, maka nabi akan berdoa dengan doa ini. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Delok sate yang kita suka, tapi juga makanan lah, sesuatu yang kita suka. Kalau Anda yang di rumah punya suami kan salah satu yang kita suka. Tunggu itu. Kalau Anda yang suami delok istri ini bagian dari yang kita suka, alhamdulillahilladzi bi nikmati tamatis sholihat. Tapi tentu bukan melihat istri dan suami ya, delok. Tapi secara umum Nabi Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi itu kali melihat sesuatu yang beliau suka, doanya itu alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah sakabehane puji iku lillahi. Alladzi bi nikmatihi yang dengan nikmatnya Allah tatimu menjadi sempurna apa as-sholihatu sesuatu yang baik. Nah, itu kalau kita suka. Kalau Nabi melihat sesuatu yang beliau nggak suka, fa idza ra'a nalikane melihat sapa Nabi maing barang yakrohu yang tidak suka. Kalau Nabi melihat sesuatu yang nggak suka, beliau berdoa ini. Alhamdulillahi ala kulli halin. Ternyata Nabi itu ketika melihat yang tidak suka dan yang beliau suka itu doanya alhamdulillah. Podo-podo. Kalau beliau suka ya alhamdulillah, beliau nggak suka juga alhamdulillah. Kalau kita biasanya apa? Agak senang langsung innalillahi wa inna atau masya Allah. Astagfirullahaladzim mbak, saman kok yurene kata undang. Misalnya istighfar. Enggak, ternyata Nabi nggak begitu. Nabi itu walaupun nggak suka, beliau tetap alhamdulillah. Itulah contoh yang luar biasa. Kalau beliau suka, alhamdulillahilladzi bi nikmati tatimmus sholihat. Kalau beliau nggak suka, doanya alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillahi iku ala kulli halin dalam setiap keadaan. Qala al-Hakim Abu Abdillah hadza hadisun shahih. Ini diriwayatkan juga dalam Hakim, tadi diriwayatkan dalam Ibnu Majah dan Ibnu Sunni. Oke, doa melihat sesuatu yang disuka atau tidak suka. Sekarang 40. Babuma yakulu yang kita berdoa idza nadzara nalikane melihat ila samai maring langit. Ini doa kalau Anda melihat langit. Biasanya yang jemur pakaian yang di gedung C itu kan mesti ndelok langit. Atau ini yang gedung B sudah hampir jadi. Dari keramik di lantai atas untuk menyiapkan kalau puasa iso layan lah di atas. Kayaknya akan jadi sangat nyenyak
depannya jemuran, belakangnya rencananya kita bisa buat untuk kegiatan diskusi. Kalau diskusi santri bisa di lantai 3 sana. Santri apa? Tugasnya kan cuma satu aja tuh, ngaji, diskusi, tidur. Tapi kita udah menyiapkan dan tempat yang baik kalau untuk kegiatan. Ini kalau kita melihat langit, ini doanya. Yang suka lihat ke atas. Kalau yang di gedung sini kan kayak sendelok langit, karena ketutupan. Yustahabu disunahkan apa ayakula, yen to ngucap Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini doa yang diajarkan ketika kita melihat langit. Kita ndelok langit itu sering, tapi dungone sing jarang. Kayak kan hampir tiap hari itu kita lihat langit. Mendung ra, Mbak? Atau apalah yang, tapi dungone yang enggak. Nah, kita diajarkan kalau lihat atas, jangan lupa Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu doanya. Li hadis Ibnu Majah, krana ana hadis Ibnu Majah radhiyallahu an al-mukharraji yang dikeluarkan fi sahihima dalam Sahih Bukhari Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temene Kanjeng Nabi iku qala dzalika. Tadi hukum berdoa, disunahkan berdoa dengan Rabbana ma khalaqta hadzal batila itu dan seterusnya, itu karena dicontohkan oleh Nabi. Jadi kalau Nabi melihat atas, biasanya beliau berdoa dengan itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Itu yang di situ kan bisa pindah ke situ toh, timbang keruntelan ning kono. Kayaknya di sini masih longgar. Kasihan yang di sini. Terlalu jarang, kan dingin. Itu doa dan itu dicontohkan oleh Nabi yang diriwayatkan di dalam Bukhari Muslim. 41. Mayaqulu idza tatayyara bi syai'in. Babuma bab tentang sesuatu yakulu kang ngucap sapa man idza tatayyara, nalikane menduga sapa man bisyai'in kelan sesuatu. Tatayyara itu kaya apa ya? Kalau di sini dikatakan begini. Tatayyara itu adalah anatatayyir huwa adzanusai, menduga sesuatu yang buruk alladzi yaqau, yang bakal terjadi fi nafsi. Apa itu kalau bahasa kita? Jadi kita tuh mau, Mbak aku kok kedutan ya, yang gitu ta? Mata saya kok apa ya, wong Jawa kedutan. Apa biasanya kita kayak berjalan kemudian ada ular lewat di depan kita yang dalan. Kayak kok pikiranku gak enak. Akan ada terjadi sesuatu yang nggak baik. Jadi kalau kita merasa ada perasaan yang nggak baik, ini doanya. Ini yang harus kita lakukan. Itu namanya tatoyur. Kalau biasanya di dalam konteks lain, tatoyur itu bisa dimanakan dengan orang yang suka ngomong. Tatoyur itu suara burung. Ngomong, pokoknya krungu apa, jarine. Sama ngerti dhewe to. Loh, iku nang kampus rame loh. Tapi kita juga nggak paham sebetulnya bener apa enggak. Cuma kan banyak toh orang yang kadang ceritanya lebih heboh daripada kenyataannya. Itu yang ahli cerita. Kita dulu masih ketika di pondok, enak teman kita yang biasanya itu dari daerah tertentu yang ahli ngono. Daerah mana itu kan ahli toh ngomong. Dia cerita mari mulai delok film, kemudian ceritanya itu heboh. Karena dia ceritanya heboh, akhirnya kita penasaran. Begitu akhirnya delok sungguhan, direwangi lihat film itu kan, kalau dulu kita di pondok pelanggaran. Yang delok film lak ketemuan digundul. Kita direwangi delik-delik dari pengurus agar bisa lihat film. Gledek filmnya mak. Ceritanya ku jauh lebih heboh daripada filmnya. Ada orang yang kuat begitu. Itu tatayur. Kadang begitu. Tapi dalam konteks ini tatayur yang dimaksud adalah
Dzonusi alladzi yaqa'u fi nafsi, yaitu ada dugaan akan terjadinya sesuatu yang nggak baik pada diri kita. Ada perasaan yang nggak enak. Nah, itu tatoyur kalau maknanya di sini. Rawaina fi Sahih Muslim an Muawiyah ibnu Hakam as-Sulami as-Sahabi, qultu ya Rasul, minna sebagian dari kita di jalun utawi ada laki-laki yatatayyaruna yang sering memberikan dugaan ramalan tidak baik. Qala, apa jawabannya Nabi? Nabi dilapori oleh beberapa sahabat Kanjeng Nabi, di antara kita itu adalah orang yang koyok bisa bukan ngeramal, tetapi kadang dia merasa kok gak enak ya, khawatir nanti di situ ada terjadi yang gak baik. Apa jawaban Nabi? Dzalika iku syai'un. Dzalika utai perasaan tadi, perasaan tidak enak tadi, iku syai'un sesuatu yajiduna yang nemu sapa mereka hu ing syai' fi sudurihim. Kata Nabi, itu berarti artinya Nabi tidak menolak dan Nabi tidak mengiyakan. Nabi mengatakan perasaan itu muncul di dalam hatinya. Fala yasuddahum, maka jangan menolak sapa seorang hu ing mereka. Berarti kalau Anda punya perasaan yang enggak baik, itu artinya mungkin itu adalah warning. Kita tidak harus percaya, tetapi itu warning yang kemudian kita harus hati-hati. Nah, gitulah. Kan kadang kita punya kepekaan tertentu yang kok gak enak ya, kadang kalau Ustadz beberapa kali kita kejadian dari rumah itu merasa kok ada nggak nyaman ya mau berangkat. Jadi ada aja yang kita, tapi kemudian kita mungkin karena lingkungan, sehingga anak-anak jaluk ini, akhirnya kan kita tetap jalan. Padahal kita sebetulnya sudah merasa kayaknya ada yang kok nggak srek gitu. Ternyata kemudian kejadian sesuatu. Kata Nabi kalau ada perasaan-perasaan seperti itu sesungguhnya adalah sesuatu yang muncul dari dalam hati. Nabi mengatakan falaya suddakum, jangan ditolak perasaan itu. Tetapi juga itu tidak kemudian membuat kita tidak, jadi artinya kita tetap tawakal pada Allah bahwa itu belum tentu benar. Tetapi itu warning, peringatan agar kita hati-hati. Karena itulah kemudian kita disuruh berdoa. Kalau ada sesuatu yang yuk kita berdoa. Kayak kita ngimpi apa gitu kan, ngimpi duber apa ulo, biasanya lah jomblo, mimpi dikejar ular itu musibah atau berkah? Ada senang, Mbak, aku mampu itu ulo ini gede banget, ulo ini ganteng misalnya, atau ada sesuatu padahal sebagian kita mengatakan diuber ulo itu, dikejar ular itu katanya mau dapat jodoh. Tapi kalau Anda ada beberapa riwayat buku primbon, buku apa namanya? Takbir mimpi maksudnya. Ular itu biasanya dimanakan dengan fitnah. Kalau ada ular itu berarti kita harus hati-hati karena ada fitnah yang mungkin kita harus antisipasi. Maknanya seperti itu antara kita dengan yang lain. Nabi ngajarkan begitu. Ketika kita punya perasaan-perasaan yang seperti itu, maka itu tidak bisa ditolak, ya diikuti aja. Tetapi itu kemudian tidak kemudian kita ikuti sebagai sebuah kepastian. Sehingga itu hanya sebagai persiapan, warning, agar kita lebih siaga, kita lebih hati-hati. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni wa ghairi an Uqbah ibnu Amir al-Juhani rahimallahu taala qala. Suila ditanya sepen Nabi, ini hadis lain, tapi masalahnya podo. Anit toyaroti saking toyaroh, saking perasaan tadi, perasaan yang enggak bagus tadi. Fakola jawaban Nabi, asdakuha utai yang benar, iku al-fa'lu, tetap optimis. Fa'lu, jadi Nabi kan berarti gak apa-apa lah ada perasaan yang enggak bagus, tapi kita tetap optimis untuk jalan. Tetapi juga fala tarudu, enggak perlu nolak sapa sira musliman. Tapi artinya jangan kemudian musliman itu bukan muslim, tetapi orang yang kemudian menjadi pasrah gitu ya. Kadang kita enak mau nikah, kita mungkin saking pasrah, dihitung-hitung
hitungannya 24. Orang Jawa 24 ya. Yang salah satu akan mati duluan. Mati duluan atau apa? Loh, dikira kalau nggak 24 nggak ada yang mati. Kan kok doa ya. Atau ketemu 21 atau 22 yang itu nanti tidak akan sukses. Jadi keluarga itu tidak akan kaya. Maka akhirnya nggak berani nikah. Lalu nggak nikah? Karena hitungannya ada beberapa kasus toh. Dihitung nggak bagus. Kemudian kalau ada family itu anaknya tanggal lahir di sertifikat, nanti sertifikat itu udah dirubah, dicarikan tanggal lahir yang bagus. Padahal aslinya nggak itu bapaknya yang cerita. Ustaz, kalau saya anak-anak itu tak, misalnya Rebu atau Kemis, dia kira-kira yang bagus apa? Kalau walaupun lahirnya Rebu ditulis Kemis, karena Kemis yang baik. Jadi katanya nanti lahir lamaran dengan orang mesti, lahir samain anaknya api-api. Padahal aslinya gak ngono. Ada begitu. Nabi mengatakan kalau kemudian ada seperti itu, apa yang harus terjadi? Al-fa'lu. Tetap optimis bahwa itu Allah akan ngasih jalan keluar. Fala taruddu musliman, tapi jangan sampai kemudian itu membuat kita menjadi pesimis yang kemudian tidak berani melakukan sesuatu. Mau nikah tanggal sekian nggak berani karena hari itu adalah hari wafatnya Mbah E. Hari ini Mbah Wedoe. Hari ini Mbah dari Bapak. Akhirnya kan gak jadi nikah karena kabeh hari penuh dengan hari duka cita. Kalau orang Jawa dulu kan kita tidak akan nikah sebelum setahun kematian. Dulu kan gitu toh. Jadi kalau bapak kita meninggal, kita akan baru menikah setelah bapak kita meninggal setahun. Lalu saiki malah berubah. Tidak nunggu setahun, bahkan bapak urung dikuburkan itu loh. Akad nikah di depan jenazah. Itu terus ya apa kuwi? Kan sekarang menjadi tren. Yo kalau ustadz yo ngono tapi ojo ngono lah. Kan begitu toh? Bahasa kita masa sih di depan jenazah yang kemudian difoto, apa enggak kasihan abah kita, jenazah orang tua kita yang kemudian ditinggal difoto-foto dengan kondisi yang enggak etis. Kalau memang tetap nikah, ya nikah aja lah, tapi ditunggulah setelah beliau dikebumikan. Mungkin begitu, tapi yo ada orang yang berbeda, silakan aja. Tapi lah Ustaz kok merasa ya pantas tuh ya. Apalagi kalau kemudian ada dokumentasi foto yang di situ ada jenazah orang tua, kok kayaknya nggak pas. Mungkin ditunggulah 7 harinya atau berapa harinya sehingga kita lebih nyaman, mungkin begitu. Kalau dulu orang Jawa setelah setahun, kita malah gak nunggu setahun. Wa idza ra'aitum nalikane melihat sapa sira minata toyaroti saking perasaan tadi, perasaan tidak enak tadi, syai'an takrohu yang tidak suka, jadi enak perasaan kok gak nyaman. Ini doa yang diajarkan Nabi. Allahumma layati bil hasanati ila anta wala yadhabu bisayyiati ila anta wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu doa kalau kita mengalami sesuatu perasaan yang tidak baik. Semoga dengan demikian itu tidak terjadi. Kayak kalau kita mimpi, kemarin di bab-bab sebelumnya di awal kitab dikatakan kalau kita mimpi yang buruk, maka kita disarankan untuk istighfar dan berdoa semoga mimpi itu tidak terjadi. Kan gitu toh? Kan kadang ada yang mimpi apa gitu kan. Punya, Mbak, aku kok ngimpi ya? Ngimpi apa? Ujian skripsi loh, dimarahi oleh penguji. Ya, mongko istighfar aja, semoga nggak terjadi. Misalnya begitu toh. Jadi kalau kita itu mimpi buruk, mimpi sesuatu yang nggak baik, kita segera istighfar dan berdoa. Semoga itu tidak akan terjadi. Nah, di sini juga sama. Kalau kita punya muncul di dalam hati kita, dalam perasaan kita, muncul perasaan yang kita tidak enak, maka doanya ini. Allahumma layakti bil hasanati ilanta. Allahumma ya Allah layakti tidak bakal terjadi
bil hasanati dengan kebaikan ila anta kecuali karena Allah. Wala yadhabu dan tidak akan hilang bisaiati kelawan sesuatu yang buruk ila anta kecuali bersama Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi kita berharap bahwa buruk dan tidak itu Allah Ta'ala. Karena itulah kita berharap Allah melindungi kita dari sesuatu itu. Babuma, kita lanjutkan. Babuma bab tentang sesuatu yakulu kang ngucap indah duhulil hamami, narikane masuk toilet hamam. Kila yustahabu, disunahkan ayusamma ayento memuji menyebut Allah yang Allah. Kalau Anda masuk toilet, kita tiap hari kan berapa kali Anda masuk kamar kecil itu kan? Lebih dari 10 kali saya kira sehari. Tapi kira-kira kita berdoa enggak ya? Kalau enggak ya perlu ditulis di depan. Doa masuk toilet. Biar kita enggak lupa. Yustahabu ayusama, doa itu wa yas'alu lan memohon hu ing Allah al jannata, masuk toilet bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masuknya bukan di dalamnya ya. Proses masuknya minta jannata wa yastaiduhu lan minta penjagaan hu ing Allah minan nar. Kita ingin kalau yang dulu kan yang ada di bab sebelumnya itu doa ketika di dalam yang pas BAB atau apa minal hubusi wal khobais itu kan ketika kita buang air besar. Nah, ini doa masuknya. Berarti ada doa yang berbeda. Ada yang ketika sudah di dalam, ada yang proses masuk. Rawainah fi kitab Ibnu Sunni bi isnadin dhaif. Ada hadis dengan sanad yang tidak sahih an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmal baitu, sebaik-baiknya rumah iku alhamamu, yaitu toilet yadkhuluhu, bukan toilet itu sebagai rumah terbaik loh ya maksudnya. Rumah yang baik itu adalah rumah yang yadkhulu kan masuk hu ing hamam sapa al muslimu iku idza dakhala nalikane masuk sa'ala. Jadi rumah yang baik itu adalah rumah yang kalau kita masuk ke toiletnya kita berdoa. Gitulah. Berarti kan ini sangat mungkin toiletnya ada di dekat rumah. Kalau zaman dulu kan kamar mandi itu mesti di luar rumah. Dulu zaman mbah kita. Loh saiki enggak di luar rumah, di dalam rumah. Saiki lebih dekat lagi, malah kamar mandi itu gabung karo kamar tidur. Itu secara medis kok koyoke enggak cukup higien. Kita merasa tuh rumah kita tuh modern lah ya, kamar mandinya gabung sama ini. Padahal kan mungkin sirkulasinya beda. Itu koyok di aula ngisor. Itu kan itu dulu karena ada permohonan spesial. Kalau Ustaz nggak begitu ini. Karena dulu kalau kita di rumah, Abah itu Bapak Nganjuk itu kamar mandi nggak ada yang di dalam rumah, semua di luaran. Sehingga kemudian kamar mandi itu menjadi sirkulasinya bagus, kemudian jauh dari tempat tinggal, sehingga rumah itu lebih higien. Mbah-mbah kita kan begitu. Nah, sekarang mungkin alasannya karena keterbatasan lahan. Terus lahan kita SSSS, yang rumah sulit selonjor, yang RSSS itu kan saking kecilnya toh. Bahkan kemudian ada yang memelesetkan apa itu, rumah sulit setubuh karena saking kecilnya. Kan ada rumah yang 36 ya, 36 meter. Ini aja 80 musola kita ini. Ini kan ke sana 7, ini 12 atau berapa. Ini 80 meter. Coba kalau ini 80 segini. Kalau 36. Berarti kan separuhnya ini toh. Ya apa turune masake. Kalau Ustaz dulu awal nikah ketika di Jogja kita kos. Itu kita model ngekos di sakmene kosan kita. Separuh ini di depan situ ruang tamu untuk sekalian untuk buku-buku kita di situ, ya sepeda motor, ya ruang tamu. Di ruang tengah itu ada tempat tidur,
ruang tengah itu gabung karo kamar mandi sama dapur, sehingga kalau kita masak itu kan sak omah ini top. Dulu kita awal nikah, tapi udah seneng banget karena kita sudah bisa ngontrak rumah. Nah dulu kontraktor, gitu kan. Karena itulah kemudian kita berdoa, ya Allah kapan saya punya rumah sendiri, nggak apa-apa ya Allah kecil, misalkan penuh. Akhirnya Tuhan ngabulkan. Saking nyesel, kenapa rumah kok kecil? Dulu kok gak doa, ya Allah saya minta rumah yang besar, nggak apa-apa, yang penting penuh. Kan mesti gitu toh. Karena itulah yang sering Ustaz sampaikan, kalau Anda berdoa hati-hati, jangan sampai menyesal karena doa kita. Ustaz ini kan udah kadung terlanjur, rumah kita nggak besar. Andai kan rumah kita besar kan bisa nampung banyak orang. Tapi alhamdulillah lah bisa tambah, bisa untuk doro, untuk macam-macam, itu sudah keberkahan yang luar biasa. Tapi yang intinya adalah kalau kita punya rumah yang baik menurut hadis ini adalah rumah yang kalau kita masuk toiletnya kita itu tidak lupa untuk berdoa. Karena biasanya kalau di dalam konteks kebersihan rumah, orang itu akan melihat rumah ini bersih atau tidak biasanya dari aspek toilet. Anda bisa lihat. Jadi lah Anda ingin delok omah iki api apa enggak toh? Orangnya bersih atau enggak? Lihatlah toiletnya. Nah, toiletnya bersih, insya Allah orangnya itu bersihan. Tapi lah toiletnya wis anduk nyendel ning kono, baju kotor nyendel ning kono, cucian yo ning kono. Kayaknya harus kita pertimbangkan ulang kalau kita harus mengambil menantu dari model begitu. Cobalah kamar mandi Anda dulu pas liburan Covid ya, sing sana nggon kamar mandi paling ujung sehingga ada WC-nya, itu kan biasanya tempat santri ngeletakkan cucian. Ketika itu ada tamu yang ingin studi banding gaya pondok, melihat kamar mandi, dia bilang, Ustaz, loh ini bajunya siapa? Ya siapa lagi? Masa bukan, kan masa baju saya kan? Ya bukan. Ya jelas lah ini bajunya siapa. Ayo mereka pulang dengan meninggalkan cucian di dalam bak. Mulia gak terima seminggu loh, bulanan. Coba. Ini kan bisa dilihat toh. Hati-hati kalau ada gadis jomblo yang modelnya kayak gini. Itu harus dipertimbangkan ulang kalau kita naksir dia. Sama dengan kalau Ustadz sering guyonan. Ada orang perempuan yang suka, ada tuh orang yang suka ngeletakkan segala sesuatu di mulai kuliah, kerudung geletak neng ruang tamu, tas neng sini, nanti jaket di sini. Ini kan berarti dia tidak cukup disiplin untuk kebersihan. Ini angel didandani. Istri yang model gini gue sampai nikah itu yuk pacet geletak tadi, gue metu yo kudungnya lempar sana. Coba itu sulit loh berubah. Nggak mudah untuk berubah itu. Karena kalau Ustadz sama Ibu guyonan, anak-anak itu harus dilatih, artinya kayak Kak Safa dan seterusnya, anak-anak harus dilatih disiplin, meletakkan, habis mandi, letakkan handuk di tempatnya. Karena itu nggak mudah nanti. Ustadz nggak ingin punya menantu wedok yang kemproh gitu. Itu ngerisih. Kalau Ustadz risih banget. Artinya marilah kita belajar untuk bersihan. Makanya ya Ustadz sering tau ngomong, maksud toh kamare santri ning isor lono wonge, ning dhuwur sawange nggak karuan. Itu mungkin santri tawadhu, nggak pernah lihat atas. Cobalah, bagaimana mungkin? Coba Anda bisa bayangkan bagaimana mungkin Anda bisa hidup di bawah setiap hari, tidur di bawah, kemudian dhuwur sawange nggak karu-karuan, nggak pernah diresiki. Loh kalau Anda nyapu tuh gimana? Maksud toh tego gitu ya. Ini kan kayak sarang burung. Padahal di kamar itu ada paling enggak 5 atau 6 orang. Oh enggak kebayang deh. Kalau Ustadz enggak maulah menantu kayak begitu. Artinya ini guyonan, cuma kita ingin kita bersih. Nah, itu penting. Hadis ini mengatakan
Rumah yang baik adalah rumah yang kalau kita masuk ke toiletnya kita tidak lupa untuk berdoa. Sehingga kemudian Anda bisa bayangkan kalau masuk toiletnya aja berdoa, apalagi masuk rumahnya dan seterusnya. Karena toilet itu adalah parameter minimal. Karena itu kan tadi yang Ustaz bilang, orang delok kebersihan rumah itu dari toilet, karena toilet itu kondisi minimal. Pak toiletnya bersih, maka yang lain bersih. Kalau kita masuk toilet aja berdoa, maka masuk rumah dan yang lain kan mesti berdoa. Maksudnya begitu loh. Jangan sampai kemudian lupa. Sa'ala idza dakhalahu nalikane masuk ing toilet, sa'ala mohon sapa man Allah ing Allah al-jannata ing surga. Wasta'adzahu dan mohon perlindungan ing Allah minan nar. Babu mayaqulu idza istara. Babu ma bab tentang sesuatu yakulu kang ngucap sapa man hu ing ma idza istara nalikane beli hulaman ing budak laki-laki itu hulam, budak muda maksudnya jomblo, au jariatan atau budak perempuan yang masih muda, au dabatan utawa membeli kendaraan. Kalau dulu dabah itu bisa unta, bisa kuda, pokoknya untuk kendaraan. Kalau sekarang yo macam-macam. Bama yakulu idza qadha nalikane apa qadha nyauri itu apa? Melunasi dainan ing hutang. Ini kalau Anda beli, ya sekarang nggak ada budak, biasa lagi beli apapun lah, bisa beli binatang, beli kendaraan atau sesuatu yang hidup. Doanya ini yustahabu disunahkan fil awali yang dalam pertama kali ayak khuda itu ngambil binasihatihi kelawan menasihati tadi budaknya tadi. Jadi ketika kita membeli sesuatu, bisa kalau Anda nanti pulang kemudian ternak, misalnya beli modal untuk ternak kambing atau ayam atau apa, nah pertama kali beli ternak itu, maka kita doa ini. Nah kita doanya kalau hadis yang dulu itu kita ucapkan di telinganya binatang itu. Jadi lae tuku coki, neng kupingnya di BCI dengan doa ini. Atau kalau Anda menikah, ini kan juga untuk nikah toh. Kalau Anda menikah, nanti begitu ketemu istri, ketemu suami, saling membisikkan itu ketika pertama ketemu. Allahumma inni as'aluka khairahu wa khairama jubila alaihi wa a'udzubika min syarrihi wa syarrima jubila alaihi. Itu doanya. Ini sudah dulu sudah pernah di dalam bab nikah. Anda bisa lihat. Allahumma ya Allah ini sedune ingsun iku as'aluka memohon sapa ingsun ka ing Tuhan khairahu ing kebaikannya tadi, kebaikannya istri, kebaikannya suami, kebaikannya binatang-binatang yang kita beli. Wa khairoma dan kebaikannya sesuatu jubila yang diciptakan alai ngatasé man. Jubila itu biasanya maknanya watak yang gawan baik, watak binatang, wataknya istri. Kalau Anda menikah pertama kali ketemu suami, kita berdoa ini, semoga kita diberikan kebaikan dari dia dan dari watak dia, sehingga wataknya itu tidak membuat buruk pada kita. Kita ingat suami kita itu atau istri kita itu punya background yang tidak sama dengan kita, sehingga mungkin itu karena suami istri kan dua orang yang berbeda, yang backgroundnya nggak sama, pendidikannya nggak sama, latar belakang keluarga berbeda juga, yang kemudian dua orang ini akan disatukan di dalam hidup selamanya. Ketika enak mungkin enjoy aja, tapi kan nikah itu kan tidak mesti enak. Kadang ada toh konteks-konteks tertentu yang kemudian kita bengkerengan. Apa bengkerengan? Mungkin crash sama suami. Ya, ketika crash itu kadang dia akan ingat konteksnya dulu, latar belakangnya. Kadang apalagi kalau sudah punya pacar. Kadang kan kelingan, biyen pacarku lho gak ngono kuwi, gak koyo sampean. Coba. Kadang kan gitu toh. Mulane yang Ustaz sering sampaikan, jangan pacaran. Nanti yang diilingi itu pacarnya, apalagi ketika kita ribut dengan suaminya. Oh itu, coba Anda bayangkan kalau Anda dulu pacar saya nggak koyo itu, apa enggak yo
gimana gitu kan rasanya. Itu loh yang nggak benar. Karena itu sejak awal kemudian kita berdoa, Allahumma inni as'aluka khairahu wa khairu ma jubila alaihi. Kita ingin oleh Allah diberikan kebaikan dia dan kebaikan latar belakangnya, backgroundnya. Wa a'udzubika, dan minta perlindungan sapa ingsun bika kelantuan min syarrihi, dari keburukannya dia, wa syarima, dan keburukannya sesuatu jubila alaihi yang tercipta untuk dia atau yang menjadi watak dia. Laqad sabaqa fi kitabi al-kari nikah. Ini sudah disebutkan di dalam bab nikah. Nanti bisa dilihat lebih lanjut. Yakulu fi qada'id dain. Itu tadi kalau kita nikah atau kita beli sesuatu yang terkait dengan biasanya binatang hidup, maka kita doa tadi. Sekarang ini doa yang ketika kita melunasi hutang. Yakulu fi qada'id dain, ketika melunasi hutang, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Itu doanya. Sekarang kan utang itu biasa, utang pangkal kaya, biasanya gitu. Karena apalagi pegawai negeri, kita masih ingat pernah kita nggak punya uang, padahal kita memang butuh sesuatu untuk ngelunasi tanah itu dulu. Kita sowan yai, ternyata bunya itu ngendikannya enak banget. Pak Udari Saman kan pegawai negeri, ibu artinya itu juga pegawai negeri. Pegawai negeri itu kan bisa utang dhisik, utang duluan dengan cara SK kita ditinggal di bank, jadi utang ini bank. Nah, yang artinya kan begitu, artinya utang menjadi biasa. Nah, kalau ketika kita hutang, tentu Ustadz bukan ngajari Anda hutang ya, bukan. Ini hanya hutang itu biasanya menjadi, apalagi iklan kita. Anda nggak punya uang, bisa kredit. Ini HP ini pojokan itu kan ada toh di depannya. Kalau nggak ada uang, kita yang bayari, Pak, Kak Popo. Artinya kan kita sudah dilatih dari mulai kecil dengan iklan untuk menjadi penghutang terbaik. Iklan kita kan luar biasa. Padahal Nabi mengatakan jangan hutang, karena orang yang hutang akan dibawa kendali yang memberikan hutang. Tapi kita kayaknya enggak begitu. Kita ketika nyauri hutang, doanya ini, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Barokah, mugi memberikan keberkahan sapa Allah laka untukmu, fi ahlika ing dalam keluargamu, wa malika lan hartamu. Atau wa jazaka khairan, semoga Allah memberikan balasan yang baik. Babuma yakulu, yang ngucap sapa manhu ing man ing wong layas butuh kang enggak tetep alal khoili ngatasé kendaraan. Wayut lan didoakan lahu bi kelan ma. Ini orang yang kalau dulu naik kendaraan enggak iso tenang, kalau kita orang yang naik kendaraan enggak iso tenang itu apa? Mabuk ya. Kan ada toh saking kuwate mabuke, besok mau pulang naik kendaraan sekarang udah mabuk. Ada nggak sini? Nggak ada ya. Hanya mantannya dulu. Ada orang yang gak bisa nyaman di kendaraan. Ini doanya. Oke, gak cukup ngombe antimu. Perlu berdoa. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Jarir ibnu Abdillah. Nabi itu luar biasa ya, sampai persoalan mabuk ning kendaraan itu loh, ono dungane. Coba ini doa yang dibaca kepada, bahasa kita kan begitu. Kalau di sini kan bahasanya orang yang nggak nyaman di atas kendaraan. Itu kan bahasa kita kan mabuk itu. Orang yang ning kendaraan wis pusing. Lagi masuk masih mending ya. Ada lagi yang begitu masuk kendaraan itu ngantuk. Itu ono. Nah, kita kalau Ustaz biasa. Mulai dari sini ke Nganjuk, kadang kita dulu sering mulai malam habis isya, biasanya baru sampai di Noyo kita sudah sendirian, yang lainnya sudah pamit duluan. Lo dibangunkan, Abe bangun, ini sudah di depan halamannya Mbah Bu Nganjuk. Itulah suami yang baik, membiarkan anak dan istrinya tidur nyenyak. Kan ada yang nggak begitu toh. Kalau saya cerita di teman-teman, kok enak Mbak sampean,
Saya tuh loh kalau sama bapaknya tak ngantuk digebroki, aku bukan sopir loh ini. Alah Ustadz enggak, Isturwo. Ini kan suami yang baik. Jarang loh suami begini. Begitu kan? Nah, ini doanya. Qala sakautu, mengadu sapa ingsun ila nabi. Anis dunin ingsun iku la asbutu, tidak tetap alal khoili. Jadi siapa ini? Jarir ibnu Abdillah itu mengadu yang Nabi, kanjeng Nabi, saya itu gak bisa nyaman kalau di atas khoil, di atas unta, di atas kendaraan. Nabi kemudian fadoroba, kemudian mukul sapa Nabi biyadi kelantangane Nabi fisodri dalam dadaku. Kemudian Nabi mengatakan Allahumma sabithu waj'alhu hadiyan wa mahdiyan. Orang itu didoakan oleh Nabi, Allahumma sabithu, mungkin tetap no sapa tuanhu ing ma tadi waj'alhu, lan menjadikan sapa tuanhu ing ini Jarir hadiyan mahdiyan, ing orang yang nyaman. Bahasa kita gitu. Ya Allah mugi enggak mabukan, mungkin begitu ya. Doanya Nabi. Kemudian nyaman. Begitu masuk kendaraan langsung dungane dungo turu. Nah itulah kita. Baik, kita lanjutkan besok insyaallah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.